Halo guys, balik lagi dengan saya Davin Firmansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik tentang bagaimana konsep dan cara pengerjaan soal KPK dan FPB. Definisi dari KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan. Kemudian FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Kemudian langsung saja ke cara pengerjaan soal KPK. Seperti yang kita ketahui, soal KPK maupun FPB sering kita jumpai di sekolah dasar kelas 6. Pasti ada Anda sekalian pernah mengalaminya. Lanjut ke soal, semoga Anda sekalian masih paham dengan bagaimana cara pengerjaan soal ini. Itu KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 10. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu kelipatan itu apa. Kelipatan berarti hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Jadi, cara menemukan kelipatan 5 yaitu dengan mengkalikan angka 5 dengan bilangan lain. Berarti kelipatan yang pertama yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian dikali 3 15, dikali 4 20, dikali 5 25, dikali 3 dikali 6 30, kemudian 35 dan seterusnya. Setelah itu kita cari kelipatan dari angka 10, yaitu hasil perkalian dari angka 10 dengan bilangan lain, yaitu 10 dikali 1 sama dengan 10. Kemudian 10 kali 2 20, dikali 3 30, kemudian dikali 4 40, kali 5 50, kali 6 60 dan seterusnya, tidak terhingga ya. Selanjutnya kita cari kelipatan persekutuan dari angka 5 dan 10, yaitu kelipatan yang terdapat di angka 5 dan 10 yang sama. Berarti kita tandai dengan kurung, yaitu 10, kemudian 20, kemudian 30. Setelah itu kita akan mengetahui kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 10, yaitu 10. Selanjutnya, cara pengerjaan FPB. FPB, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Pertama-tama kita harus tahu dulu faktor. Faktor itu apa? Misalnya, faktor dari 12. Kita harus mencari semua angka yang bisa ngebagi 12 tetapi tidak menghasilkan koma. Berarti 12 dibagi berapa yang tidak menghasilkan koma? Berarti 12 dibagi 1 apakah bisa? Bisa, tentu saja. 12 dibagi 1 adalah 12. Kemudian 12 dibagi 2 bisa. 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 12 dibagi 3 apakah bisa? Bisa. Kemudian dibagi 4 bisa. Kemudian dibagi 6 bisa ya. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11 apakah bisa? Jelas tidak bisa. Maka cantumkanlah bilangan itu sendiri. Setelah itu kita ketahui faktor dari 18. Faktor dari 18 atau semua bilangan yang bisa membagi
18 yang tidak menghasilkan koma. Berarti 1, jelaslah ya. Kemudian 2 apakah bisa? Bisa. 18 bagi 2 adalah 9. Kemudian 3 apakah bisa? 3. Jelas, 3 bisa. Kemudian 4 apakah bisa? Tidak bisa. 5 bisa? Tidak bisa. Kemudian 6 bisa. Kemudian 7, 8 tidak bisa. Kemudian 9 bisa. Kemudian 10, 11, 12, 13, 6, 14 sampai 17 tidak bisa. Selanjutnya cantumkanlah bilangan itu sendiri. Karena 18 dibagi 18 itu bisa. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya faktor-faktor persekutuannya, yaitu yang artinya faktor-faktor yang sama di antara faktor dari 12 dan 18. Berarti ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 6. Selanjutnya faktor persekutuan terbesarnya, berarti faktor persekutuan yang sama yang ada di faktor 12 dan 18. Yang terbesar berarti adalah 6. Jadi EPB dari 12 dan 18 adalah 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.